Komunitas Voice Over Announcer Indonesia. Oke Pak Al, tadi kita sempat sudah perkenalan nih. Pak Al yaitu salah seorang freelance fotografer dan video creator. Nah, kita kan kebagian dari regional 2. Tema kita kan kali ini mengenai editor. Oke. Halo? Dengar Pak? Dengar. Sip. Nah, bagaimana Pak Al kira-kira bisa memberikan penjelasan sedikit pada teman-teman kita yang mungkin yang baru bergabung di dunia VO maupun yang belum paham mengenai editing, termasuk saya sendiri. Apa itu VO, apa itu dunia kreator, apa itu edit video maupun edit voice, kira-kira bisa dijelaskan. Baik teman-teman, kita dengarkan penjelasan langsung dari Pak Al, mungkin ya Pak Al ya. Silakan Pak Al. Uni, bisa diulang lagi? Agak putus-putus. Bisa langsung diceritakan Pak Al mengenai dunia editing yang Bapak Al geluti saat ini. Sebenarnya untuk main di editing audio itu baru Mbak Ernita. Jadi mulai main editing video ya. Video itu akhir 2018. Terus mulai tertariknya dengan dunia voice over karena fokusnya itu setelah ini main di video promosi atau video explainer. Nah, ternyata dari pasar itu banyak yang suka ini video itu menggunakan voice over. Nah, jadi di awal mikir ini kayaknya menarik nih kalau kita bisa bikin voice over sendiri. Jadi mulai edit video itu dengan ini After Effects, Premiere, Adobe Illustrator. Nah, itu mulai diedit videonya. Tapi sebelumnya ada pakai Filmora kalau nggak salah. Jadi setelah main video, terus belajar voice over ya cuman ya ala-ala kadarnya aja kan. Cuman mikir ini suaranya kok pada kurang bagus ya. Akhirnya lihat tutorial, oh ternyata kalau untuk edit audio itu bisa kok siapapun ngeditnya dengan software yang nggak terlalu berat, terus siapapun bisa ngeditnya. Gitu loh Mbak. Oke Pak Al, kalau ini ada pertanyaan nih dari teman-teman, termasuk saya juga. Kira-kira kalau untuk kami pemula nih Pak, pakai aplikasi apa sih Pak yang di HP atau di laptop untuk edit suara maupun edit video gitu Pak? Kalau untuk HP kayaknya belum pernah pakai Mbak. Tapi kalau untuk PC atau laptop itu biasanya edit audionya itu awalnya itu pakai ini Audacity. Ada yang pernah coba Audacity? Kebetulan saya belum Pak. Okay. Mungkin teman-teman yang lain ada. Ada yang sudah pernah pakai Audacity? Nah, jadi kalau Audacity itu sebenarnya gampang. Emak-emak dasteran pun bisa makainya. Tinggal install aja di laptop. Nah, kebetulan ini lisensinya dia open source, jadi nggak perlu pakai crack-an. Nggak perlu takut kalau ini barang bajakan atau yang crack-crackan gitulah, kayak model Adobe. Nah, terus ada juga, nah ini baru makainya itu Adobe Audition. Kalau Adobe Audition itu lumayan ini agak panjang jalan editingnya dibanding dengan Audacity Mbak. Gitu. Audacity. Jadi di antara yang kedua ini yang rasanya mudah bagi para pemula nih Pak untuk mengisi VO yang mana Pak? Gimana Pak? Audacity atau Adobe Audition? Sebenarnya kalau mau enaknya ini pakai Audacity Mbak. Lebih mudah? Kira-kira. Ada berapa ya? Klik. Basic noise. Kalau dia audionya nggak ada noise-nya, paling cuma klik jadi.
Oke. Oke. Terus Pak, gini, kira-kira kan kita lagi ngerekam nih, sudah terekam, terus ada noise tuh, ada gangguan di belakang kita, entah bunyi kayak suara guguk tadi atau suara ayam. Kalau di Audacity bisa dihilangin nggak Pak? Bisa Mbak, kalau di Audacity bisa, di Audition juga bisa. Cuman kelemahannya nanti kalau kita menghilangkan noise-nya tadi, itu ngaruh nanti ke dengan yang audio yang ketimpa sama noise tadi. Nah itu nanti Suara kita? ini kayak apa namanya, jadi turun ininya, vokal kita tuh jadi Tekanannya, turun. tekanan suara. Jadi turun, bukan cepat, jadi kayak model hilang, kayak ini tenggelam suaranya. Habis itu setelah yang bagian noise-nya itu hilang, lewat, normal lagi dia. Gitu. Itu sama nggak Pak di aplikasi Adobe Audition sama Audacity? Apakah suara asli kita akan hilang juga atau redup juga gara-gara misalnya kita menghilangkan noise di belakang? Atau punya kelebihan tersendiri? Kalau dibilang lebih mudah itu mudah pakai Audacity Mbak. Cuman kalau boleh saran ya kayak di cerita Mas Bayu tadi malam ya. Nah kalau cerita Mas Bayu tadi malam sama ada yang Kopdar Kapan ya. Itu kalau bisa sedapat mungkin itu rekamannya memang tanpa ada noise. Kalau bisa sebisa mungkin tanpa ada noise. Kenapa Mbak? Tetap harus dalam keheningan. Iya. Kalau ngerekam. Kalaupun ada noise, mungkin nggak terlalu ini kali, kayak ada suara mungkin kayak bunyi rintik air, tapi tidak terlalu ini ngaruh dengan yang suara aslinya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi jadi dia nggak ketimpa. Jadi kalau seandainya kita ngilangin noise-nya tadi. Nah kalau di Audacity kita select nih salah satu noise tadi, itu nanti ada kita pilih hilangkan noise-nya tadi, itu kedetek sama noise-noise yang hampir mirip dengan itu. Nah nanti kalau suara kita yang ketimpa sama noise tadi nanti bakalan turun. Kelemahan itu aja kalau sempat ada noise di audio kita. Tapi jadi sebaiknya dihindari lah ya Pak ya, yang ada noise. Tapi ada tadi pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Kan suara alam di luar sana sudah tidak terdengar nih, tapi terdengaran mungkin suara nafas kita. Kira-kira suara seperti itu, suara kecil, suara his atau suara helaan nafas itu bisa dihilangin nggak Pak? Nah biasanya kan kalau kayak kita itu kayak narik nafas ya Mbak, ya kan? Nah kalau biasanya kan kalau antara menarik nafas dengan kita ngomong kan ada jedanya tuh, ya kan? Nah, jadi kalau ada jeda itu di Audacity-nya enak, tinggal ilangin aja dari yang mulai kita mau menarik napas sampai kita mau ngomong lagi. Itu nanti tinggal di-select aja. Nah, terus pilih efek, hilangkan noise. Get noise-nya terus baru di-okekan. Nah, nanti ini ada tutorialnya nanti dikasih. Oke, Pak. Yeah. Itu khusus untuk di laptop ya, Pak ya? Ya, khusus di laptop. Yang Bapak bilang tadi Audacity. Nah, kalau yang di HP, kira-kira Bapak tadi Bapak bilang nggak tahu ya? Kurang apa ya di HP, di handphone? Karena kurang. Nah, bagi teman-teman. Kenapa Mbak? Nggak. Ini bagi teman-teman yang yang mungkin masih menggunakan HP gitu. Jadi kira-kira ngedit suara yang ada noise-nya bisa nggak pakai aplikasi apa gitu kalau saya Bapak tahu. Tapi setahu saya ada juga sih pakai, ada tuh Adobe Audition ya kalau nggak salah. Iya, Adobe Audition, iya Mbak. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman yang mendengarkan. Tadi sudah dijawab, ini pertanyaan dari teman kita, yang lebih mudah digunakan itu Audacity atau Audition. Nah, tadi kata Pak Al, yang lebih mudah digunakan itu adalah Audacity ya Pak ya? Audacity. Ini kira-kira pertanyaan apa Pak dari saya nih? Ada berapa video mungkin yang dari awal Bapak garap gitu, yang sudah Bapak edit, kira-kira bisa dihitung nggak Pak? Atau nggak terhitung lagi?
tak terhitung. Kalau Wow, luar biasa. bukan, Banyak bukan, berarti Pak ya. bukan. Soalnya saya baru main video itu kan di 2018 akhir, Mbak. Itu untuk video motion grafis. Jadi kemarin itu mulai fokusnya kan di face over itu semenjak kenal dengan Cafe DAI. Nah, di situ mulai belajar tentang apa ya, pengambilan napas, ton suara, penekanan suara. Apalagi kemarin awal gabung di grup WA-nya kan, WA-nya Cafe DAI itu Cafe DAI itu ini Mas Michael yang ngasih ada tutorial ya tentang ini pemenggalan suku kata. Lupa ininya tentang apa kemarin itu. Nah, dari situ baru belajar untuk mendalami lagi voiceover di Cafe DAI. Terus juga di grup Facebooknya Cafe DAI kan ada tuh yang nanya-nanya tentang editing audio untuk di HP ataupun di laptop atau di PC. Nah, cuman kalau sayanya fokusnya bukan, karena lebih sering mobile itu kan pakai laptop. Jadi memang sama sekali nggak pakai HP atau Android untuk editing audio. Karena lebih memang dari awal pakai laptop ya. Karena lebih nyaman itu pakai laptop editingnya. Jadi karena kalau kita pakai laptop ya kayak tadi tak bilang, kalau kita pakai Audacity seandainya itu suaranya bersih tanpa ada noise, itu paling 2 atau 3 kali klik jadi audionya. Nah, kalau di Audition itu paling lebih agak panjang lagi. Kalau umpamanya pakai Audacity kita paling hanya 1 menit kelar, suaranya ya standar lah ya, ukuran yang ukuran sayanya Mbak. Karena kan belum paham betul untuk settingan audio itu seperti apa bagusnya, deep-nya seperti apa, clarity-nya seperti apa, kan belum paham. Nah, itu ya standarnya saya. Jadi kalau di Audition yang paling, kalau di Audacity sekitar 1 menit untuk editing ya, kalau di di Audition bisa agak 5 menitan. Itu aja bedanya. Lama ya Pak ya waktunya. Nah, karena ada langkah-langkah ininya Mbak, yang kayak nanti kita ada pengaturan ininya, equalizer-nya. Nanti ada yang low, ada yang mid, ada yang high-nya. Nah, di Audition ada yang itu. Kita setel lagi. Nah, kalau di Audacity enggak, nanti ada pilihannya, mau yang mana? Udah tinggal klik jadi. Gitu. Jadi kayaknya kalau untuk pemula nih Pak, untuk pemula yang bagian editing kayaknya Audition kayak agak ribet ya Pak ya dibandingkan Audacity. Bukan ribet. Adobe Audition bukan agak panjang Mbak langkahnya. Jadi kalau umpamanya panjang waktunya. Kalau di Audacity bisa paling 1 klik 1 menit, umpamanya klik 1 2 3 jadi. Kalau di Audition ya hampir sama, mirip di awal hilangkan noise-nya dulu kalau dia ada noise, habis itu baru kita equalizer-nya, macam-macam, panjang jadinya, bisa habis 5 menitan juga kalau untuk editing audionya. Nah, ini kan kegiatan Bapak sehari-hari kan juga ada video kreator nih. Itu kreator animasi ya Pak ya? Iya Mbak. Dia bisa animasi, kalau ini video footage. Boleh kasih tahu informasi ke teman-teman kali mungkin Pak, ilmunya? Mungkin dapat dari mana gambarnya, atau dibuat sendiri, atau mungkin diambil dari yang copyright atau gimana gitu Pak? Oke. Jadi kalau untuk mulai terjun di dunia motion grafis itu kayak animasi, itu saya langganan di Freepik. Langganan di Freepik karena di Freepik kan ada ketentuan tuh. Memang gratis, tapi gratis itu hanya untuk personal use. Kalau dia komersil, wajib mencantumin merek Freepik-nya. Nah, itu di Freepik. Kalau itu gunanya untuk bisa ngambil stok foto ataupun stok vektornya. Terus kalau untuk video footage biasanya ada langganan juga. Sekarang sudah ada langganan di apa ya namanya? Itu penyedia video footage. Nah, dari video footage, nah contoh yang kayak kita ini video challenge kemarin yang kita adain, yang ada Mas ini ya, Mas apa? Yang ini Mbak,
yang suaranya bagus itu kemarin sama Mbak Yovita ya atau Mbak Erli yang video Mbak Erli. Nah, Mbak Erli. Nah, yang telepon yang COVID itu ya, Pak. Bukan yang video Mas ini, Andi, ini cake apa itu? Mbak Erli, Mbak Erli sama Mas Andes. Sama Mas Andes. Nah, itu stoknya kan itu kan endingnya tuh yang ada apa dessert boxnya itu. Cuman depannya kan ada coklat lumer ya kan. Terus yang ada jatuhan coklat batangan itu ngambilnya kan di video footage. Cuman waktu itu belum langganan. Jadi ngambilnya yang dari stok yang ada watermarknya. Kalau sekarang udah langganan, ada di video footage. Gitu. Oke. Jadi Pak, setelah kita menemukan animasi, terus VO-nya sudah terisi, itu editnya tetap di Audacity juga ya sama Bapak? Tergantung pun Mbak. menggabungkan VO dengan gambar animasi tadi. VO dengan gambar. Kalau dia di animasi, kalau dia video animasi itu saya gabunginnya di After Effects. Karena di mana Pak? After Effects, Adobe After Effects. Oh gitu. Adobe After Effects. Jadi kalau umpamanya dia videonya itu berupa vektor dan itu nanti dianimasikan, itu dimainkannya itu di After Effects. Kalau dia formatnya seperti video footage, baru mainnya di Adobe Premiere, Mbak. Berbayar ya? Kenapa? Premiere berarti berbayar lah ya, tiap per bulan. Kalau Adobe berbayar, Mbak. Nah, kalau untuk editing video juga, saya ada beberapa make, itu ada Adobe Premiere. Kalau untuk video footage ya, video footage itu ada Premiere, ada Filmora. Sekarang baru pakai Filmora, tapi dulu awal-awal sebelum pakai Premiere itu pakai Filmora juga. Cuman sekarang pakai Filmora yang versi terbarunya, yang Filmora X atau Filmora 10. Ya, kemarin ada promonya nih, promo lisensinya kan lifetime tuh. Kebetulan ada dapat promo harga bagus. Oke Pak, ini ada yang bertanya nih teman-teman dari Komisi Film Daerah Padang. Apakah bisa merekam suara VO dengan lebih dari satu orang secara bersamaan, gitu Pak? Apakah bisa nggak tuh? Gimana Mbak? Apakah bisa merekam suara VO dengan lebih dari satu orang secara bersamaan? Nah, itu belum pernah coba Mbak. Belum pernah coba. Maklum ya, saya kan belum sampai memang betul-betul fokusnya jadi VO nih Mbak. Karena tujuan sebenarnya belajar VO kan untuk kebutuhan pribadi sebenarnya. Nah, makanya setiap ada kelas atau kopdar itu diusahakan ikut di KVDAI. Wajib ikut. Jadi kalau ditanya kalau satu alat bisa nggak ngerekam banyak orang, nah belum pernah coba. Belum pernah coba sama sekali. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Al memuaskan. Lagi teman kita bertanya tadi. Kalau ditanya bisa nggak menggabungin beberapa ini ada VO 3 atau 4 nih digabungin di satu ini, bisa nggak? Bisa. Cuma kalau yang bersamaan belum pernah coba ya Pak ya? Belum Mbak, tapi kalau modelnya kayak di studio rekaman mungkin bisa, cuman kan beda mic nanti jatuhnya. Kalau dulu pernah sempat jadi anak band ya. Kalau rekaman band di mana nih Pak? Di kota besar apa di Pekanbaru juga? Ya, Pekanbaru aja, belum sempat hijrah. Jadi untuk rekaman dulu, kalau untuk ada banyak vokal bisa tag banyak kan, intinya kan mic-nya ada banyak, tapi kalau satu mic itu nggak tahu. Kalau alatnya cuma satu mic bisa atau enggak, mungkin kayaknya bisa, cuman ya memang wajib dekat kan mulut dengan mic-nya. Corona Pak, corona. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari teman-teman kita juga. Apakah ada preferensi penggunaan echo chamber dalam VO atau malah tidak disarankan?
Ah, bingung nih jawabnya, Mak. Beneran bingung. Soalnya kan itu tadi kan eh, balik ke selera ya. Mm-mm. Kalau saya sih menurutnya selera. Karena saya juga pemain baru, jadi masih betul-betul belajar. Di VO juga baru belajar di Cafe DAI, apalagi editing. Itu banyak main di YouTube, nengok-nengok buka di YouTube. Jadi kalau ditanya sesuai harus dengan yang kayak Mbak bilang tadi, bingung juga jawabnya. Nah, tapi kalau untuk basicnya, kalau saya sih ngomongnya sama kayak ke fotografi ya, karena saya basicnya kan fotografi. Itu baliknya ke selera. Gitu. Oke. Ada tambahan lagi, Pak? Itu aja sih, Mbak. Ini ada yang bertanya juga dari teman kita. Dalam VO nih, Pak, sebaiknya merekam itu dry voice apa yang kering ya, teman-teman? Oh my. Ini kayaknya Om Michael yang nanya nih. Iya, Om ya. Aduh, dry voice suara kering. Dalam VO sebaiknya merekam. Suara tanpa sentuhan efek. Nah, bener, Om. Berarti sebaiknya dry voice ya, Pak ya? Suara kering. Iya sih, Mbak. Jadi kan bisa nanti kalau mau mau dinaikkan bassnya kayak bagian low-nya kan, equalizer-nya mau dinaikkan enak. Tapi kalau sudah di awalnya dia ngebass basah, nah itu nggak tahu juga, belum pernah coba, Mbak. Nah, next selanjutnya Pak, dry voice itu apa sih Pak? Kata teman-teman nih. Tapi sepengetahuan saya nih, dry voice itu kan suara kering, suara tanpa background ya Pak ya? Tanpa editing. Tapi mungkin ada versi lain bagi Pak Al. Dry voice. Oh. Oke, suara tanpa efek. Tanpa efek. Kan tadi teman ada yang bertanya, dry voice itu apa Pak? Ini udah ada yang dijawab nih Mbak. Sudah dibantu sama teman kita. Suara tanpa efek, nah, itu dry voice. Bisa juga tanpa background juga, Pak ya? Suara kering, ada juga suara basah. Oh gitu Mbak ya? Suara tanpa efek. Mana tuh, oh my God, suara kering. Suara tanpa sentuhan efek, kompresi atau reverb, dan lain-lain. Terima kasih Om Mike. Iya, makasih Om. Soalnya ya itu tadi Mbak, kalau ditanya dry voice atau suara basah, masih belum paham juga Mbak. Karena saya juga mainnya itu masih main di editing, jadi masih banyak istilah-istilah yang belum paham. Itu aja sih. Terus selanjutnya kalau mau bikin sampel VO atau edit videonya itu di KineMaster, hasilnya untuk kualitasnya bagaimana Om? Pernah coba enggak Om? Hasil videonya Mbak? Misalnya kita bikin sampel VO nih, terus kita edit kan di KineMaster. Hasilnya itu kualitasnya itu bagaimana menurut Pak Al? Pernah coba nggak Pak Al? Gimana? Pak Al pernah coba nggak kira-kira menggunakan aplikasi KineMaster? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, kebetulan mungkin saya pernah nih, saya sering pakai aplikasi KineMaster untuk media mengajar di sekolah. Video. Hasilnya lumayan bagus. Oke. Video. Bukan bisa ini, setelannya bisa diubah jadi ini Mbak, HD. Kalau di KineMaster, enggak ya? Gimana Pak? Kurang di KineMaster kan bisa ini kan di render ekspor videonya itu jadi ini kan MP4 hasilnya kayak SD ya, full SD gitu, enggak? Bisa enggak? Itu kurang tahu, setahu saya sih cuma MP4 bisa video itu Pak. Iya, hasilnya ukurannya berapa jadi kalau pakai KineMaster? Aduh, tergantung panjang pendeknya video tuh Pak. Kayaknya. Sepengetahuan saya sih. Nggak ada setelan ininya kayak kalau pendek videonya
Gimana Pak? Nggak ada pilihan setelannya kayak 1920 atau 1080 gitu? Ada. Ada pilihan di situ mungkin untuk rasio videonya panjang sekian, berarti akan memakan persekian juga gitu Pak. Iya, kalau dia 1920 Karena saya tuh memang jarang juga otak-atik gitu KineMaster, paling bikin video, syuting kayak ala-ala artis gitu kan, syuting, terus saya kirim ke siswa di grup di WA Group. Atau saya pindahin ke YouTube. Video pembelajaran. Gimana? Iya, video pembelajaran. Iya. Video. Nah, Pak Al sendiri nggak ada pengalaman di KineMaster? Tutorialnya ada, cuma belum pernah coba. Iya. Belum pernah coba. Saya awalnya memang lihat tutorialnya di YouTube sih, di channel YouTube. Kualitasnya bagus, lumayan bagus. Nah, di situ kan nanti ada premium juga tuh yang berbayar. Bisa juga misalnya kita pengen background-nya yang seperti ini berbayar, atau mungkin background itu banyak yang bagus-bagus. Kalau main bagus, kita harus mengeluarkan uangnya juga gitu untuk pembayarannya. Iya, kalau untuk ini yang aplikasi di HP dulu pernah pakai Vivo mungkin ya. Vivo kalau nggak salah. Vivo. Masih ada Vivo. Tapi itu bentar kayaknya Mbak pakai Vivo tuh. Semenjak udah mulai kenal. Nah, jadi saya tuh ngedit video itu bisa dari PowerPoint, bisa dari After Effects, bisa di Premiere, bisa juga di Filmora. Nah, tergantung. Di mana Pak? Filmora? Filmora. Baru dengar. Apa ya? Wondershare dia, Wondershare Filmora. Khusus di laptop itu Pak? Laptop. Nah, itu termasuk ringan, Mbak. Jadi Filmora. Jadi kan ini ada yang terbaru nih, Filmora itu Filmora X atau Filmora 10. Itu untuk editingnya, bukan editingnya, speknya, kok spek juga. Apa ya? Efek yang ada di Filmora itu ada di ini. Apa yang ada di After Effects di Filmora ada. Apa yang ada di Premiere dia ada sekarang di Filmora. Ada plus minusnya kayaknya Pak ya. Menangnya dia ini ringan Mbak dibanding kalau Mama contoh kalau kayak Mbak pakai di Premiere nih. Premiere itu kan lumayan berat tuh kalau kita rendernya agak lama itu, atau durasinya lumayan panjang. Itu nanti kan lama tuh rendernya. Tapi kalau di Filmora enggak. Filmora ya Pak ya. Filmora. Ada teman-teman juga yang pakai aplikasi Canva Pak, yang untuk di laptop. Canva. Canva bisa juga Mbak. Itu lebih mudah kayaknya Pak ya, Canva. Kalau Canva dia kan jatuhnya sebenarnya untuk ini apa ya? Dia kan untuk konten sebenarnya kan. Kalau untuk video kayaknya formatnya dia kecil. Canva itu sebenarnya jatuhnya untuk ini konten-konten medsos dia. Jadi kalau kayak Canva dia dijadikan desain banner itu kayaknya pecah hasilnya karena dia palingnya agak ukuran itu 300-an KB lah atau masih di bawah 1 mega. Terus kalau dia dijadikan video slideshow size-nya itu kecil, nggak gede dia kalau di Canva. Kurang bagus outputnya Pak ya. Tapi kalau mau main aman minimal di PowerPoint. PowerPoint bisa. Nah, itu yang video invitation yang tadi baru diposting itu pakai PowerPoint. PowerPoint. Oh, gitu. Bisa pakai animasi juga ya, Pak? Jadi dikasih animasi. Bergerak-gerak itu gambarnya. Kenapa, Mbak? Gambar yang bergerak-gerak, animasi bergerak tadi kan, Pak? Iya. PowerPoint itu, Pak ya? Itu PowerPoint, Mbak. Itu ada penggabungan aplikasi nggak, Pak? PowerPoint sama apa gitu? Kenapa bisa bergerak gitu? Atau memang sudah dari sononya gambar animasi bergerak? Kalau yang karakter ceweknya itu, yang karakter cewek tadi, yang berhijab itu dijadikan GIF, itu asalnya dari After Effects, dijadikan GIF dia dulu. Jadi mulai awalnya dari After Effects dulu, Pak ya? After Effects dulu, baru digabungin ke PowerPoint. GIF itu kan banyak, Mbak. Tinggal beli aja atau dicari aja kan. Lagi-lagi beli ya Pak ya, mantap. Sama. Oke nih Pak Am,
Udah, Bis? Kira-kira kalau teman-teman yang ingin minta diedit nih videonya sama Bapak, bisa dihubungi atau ditemui Bapak di mana nih, di medsos Bapak? Boleh dipromoin gitu. Ini ada nih, tinggal follow aja Instagram Aksa Digital .official. Nah, YouTube-nya Pak? YouTube-nya kalau sama, ada sekalian. Aksa Digital juga. Aksa Digital semuanya. Namanya sama Aksa Digital. Cuman kalau di Instagram kan ada .officialnya. Facebook? Kalau Facebook untuk pribadi. Facebook? Facebook itu lebih ke personal branding. Oke. Kalau IG sama YouTube itu lebih ke ini untuk portofolio. Facebook lebih ke ini untuk personal branding aja. Oke, nih sama Mas Bayu tadi malam personal branding. Oke, terngiang-ngiang ilmu Mas Bayu. Enggak, ini dari pisah Mbak. Jadi kalau Instagram sama YouTube itu lebih ke portofolio kerjaan. Tapi kalau Facebook itu lebih ke personal branding. Nah, kita mau jadikan apa diri kita di Facebook. Baiklah Pak Al, waktu kayaknya sudah mau memisahkan kita nih dari teman-teman. Mbak, kelupaan. Nah, ini boleh. Jadi ini untuk teman-teman yang pengen, kebetulan ada nih, saya siapin ini tutorial editing ya, audio basic aja sih sebenarnya. Mungkin ya tutorial receh kali ya, boleh dibilang. Itu ada untuk Audacity sama Audition. Itu saya siapin 2. Basic aja sebenarnya, nanti tinggal teman-teman aja nanti ngembanginnya sesuai dengan selera masing-masing. Terus ada satu video lagi, aplikasi video yang saya gunakan untuk editing video. Itu akan di-share di grup ya Pak ya? Iya. Di grup KPDAI. Iya. Nah, teman-teman yang belum gabung di grup KPDAI, grup KPDAI ini kan ada Facebooknya juga, Instagramnya juga, YouTube-nya juga. Nah, jangan lupa klik atau cari di pencarian KPDAI Komunitas Space Over, Daber, dan Enhancer Indonesia. Nanti teman-teman akan bisa bergabung di grup WA juga. Seperti Pak Al narasumber kita hari ini. Betul Pak Al? Betul. Mbak, ini tak jawab dulu, nih ada yang namanya Mbak Yuliana Bundan ya. Apa tuh? Pertanyaan ya. Beliau nanya. Nyusul juga nih. Atau sebaiknya di grup, atau Mbak Yuliana Bundan baru bergabung ya. Jawabnya satu ini aja. Oke. Boleh ya. Kalau untuk bikin jenis undangan digital pakai apa ya Kak? Nah, saya pakai PowerPoint 1 atau Efek 1. Ulangi Pak, mungkin teman-teman yang belum nyimak. Kalau untuk bikin sejenis undangan digital pakai aplikasi apa ya Pak? Ya, kalau untuk bikin sejenis undangan digital pakai aplikasi apa? Nah, pertama saya pakai PowerPoint. Kedua saya pakai After Effects. Kalau After Effects ini masih berhubungan dengan Adobe Illustrator. Karena ngambil asetnya itu kan nanti di free pick, terus kita pecah, baru digabungin di After Effects, set asetnya. Kalau ditanya mana yang lebih dipilih untuk ngeditnya, tergantung cuannya. Nah, cuan yang banyak yang mana tuh Pak? After Effects. Tergantung cuan dari klien gitu maksudnya Pak ya? Iya, jadi kalau dia pengen minta yang lebih smooth animasinya itu pakai After Effects. Tapi kalau yang standar kita kasihnya itu di PowerPoint. Kalau PowerPoint yang minimal ya sekitar 300.000 lah per video. Kayaknya undangan digital ini lagi membooming ya Pak ya di masa pandemi ini. Pandemi laris banget Mbak. Laris banget. Mantap. Sukses. Sukses buat Pak Am, sukses buat kita semuanya. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang belum bergabung di grup KPDAI, aktifkan notifikasinya. Di channel YouTube juga ada, KPDAI channel. Di Facebook juga ada kita, KPDAI Instagram juga ada. Nah, besok masih ada juga sharing session yang ketiga. Itu regional 3 ya, Pak M. Regional 3 untuk teman-teman yang berada di Jawa dan Madura. Nah, materinya pasti lebih menarik lagi. Jangan lupa ya teman-teman ya, yang mungkin ketinggalan untuk mengikuti
live kita tadi dari awal sampai sekarang. Nanti insya Allah akan saya save dan akan kita bagi di grup. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih Pak Al untuk waktunya. Wajib gabung di grup. Kalau wajib. Banyak. Pokoknya setiap minggu kita ada kopdar juga. Setiap hari Sabtu juga ada mendadak kopdar. Nah, bintang tamunya kece-kece, keren. Nah, insya Allah itu materinya sangat bermanfaat buat kita dan akan menambah wawasan baru buat kita juga. Baik, sekian dulu. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang masih bergabung bersama kita. Dan buat Pak Al, terima kasih juga untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Udah salam nih. Iya, Pak. Kalau mencari saya itu bisa di grup KVDI grup 2 sama grup. Oh iya. Nah, grup 1 juga ada, di regional 2 juga ada. Oke, lupa. Terima kasih Pak udah mengingatkan. Nanti teman-teman yang udah bergabung di Facebook, itu kan akan bergabung di WA Group. Ada WA Group regional 1, 2, 3, sampai 7. Tergantung, tinggal teman-teman pilih, teman-teman berada regional mana gitu. Terus, ya ada untuk KPDI Pusat 1 dan Pusat 2. Nah, kebetulan Pusat 1 udah penuh nih Pak, udah penuh yang 1. Berarti masuk ke WA Group yang kedua. Pusat 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.